إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أزواج ذرية بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita juga, agar dapat berkumpul lagi di majelis rutinan ini, yang insyaallah majelis ini yang diberkahi dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab, ialah kitab karangan daripada Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Syihabuddin, ialah Arba'in fi Adabin Nabawi, 40 hadis tentang menjelaskan adab-adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pelajarannya, ialah pelajaran tentang hadis nomor 11, ialah hadis nomor 11. Al-hadithul hadil ashar, bermula hadis nomor 11. Apa judulnya? Istihbabu la'bil asabi ba'da ta'am, disunahkannya menjilat-jilat jemari tangan sesudah makan. Itu hukumnya sunnah. Disunahkan hukumnya imbah makan tuh menjilati jari-jari tangan. Masuk ke dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayatihinna al-barakah, akhrajahu Muslimun. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Apabila makan salah seorang kalian, maksudnya menyambat sahabat nih, ya kita hidup di kitab Nabi nih. Apabila makan salah seorang kalian, maka hendaklah dia menjilat-jilati jari jemarinya. Makanya artinya di sini apabila makan tuh langsung pakai tangan, kada pakai sendok. Ini kalimatnya asabi'ahu, asabi' itu jari-jari tangan artinya. Nah bila makan tuh pakai tangan. Fa innahu la yadri fi ayatihinna al-barakah, maka bahwasanya tidak tahu di mana jua tempat keberkahan tersebut. Setiap kali kita makan tuh ada barokahnya.
kita kada tahu barokahnya apakah itu di akhir makanan, karena hadis sebelumnya disebutkan letak barokah itu ialah di akhir makanan. Tapi di sini disebutkan juga letak barokah tuh mungkin di jemari yang tersisa nasi. Kita kan makan pakai nasi batangan leh. Nah mungkin ada nasi-nasi tersisa di tangan tuh dijilati, mungkin di situ ada barokahnya. Nah karena orang Bahari ini zaman Rasulullah, orang itu makan pakai 3 jari. Pakai 3 jari ini apakah makan nasi zaman Rasulullah? Ada. Nah Rasulullah tuh karena dijelaskan pakai roti. Dari kita ini wadai lah, wadai. Makanya kan orang Bahari pakai roti itu 3 jari, jari jempol. Karena dijelaskan hadis selanjutnya jari telunjuk lawan jari tengah. Nah 3 jari ini makan kayak ini. Orang suarong batakunan paguran kan ditakuni kan pajar Nabi makan pakai 3 jari, masa makan nasi pakai 3 jari ya? Jawabannya simpel, zaman Nabi orang kadang makan nasi, orang makan roti. Makanya masuk akal. Misalkan Nabi menjelaskan makan itu pakai 3 jari, jari jempol, telunjuk sama jari tengah, itu biasanya mengambil roti kawana. Tapi bilang ambil nasi kayak Pak, kada kawa kalau leh. Nah karena zaman Nabi itu kadang makan pakai nasi, tapi orang zaman Nabi makan pakai roti. Itu. Nah, bahwasanya tidak diketahui di mana juga letak keberkahan tersebut. Nah, mungkin di bekas-bekas nasi di tangan kita atau bekas-bekas roti zaman orang Bahari kisahnya. Nah, di situ keberkahan. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Manzur, masuk kita ke dalam syarah hadis tersebut, berkata Imam Ibnu Manzur, la yaqashayl yal'aqu laq'atan li hissihi wal la'qatu bil fathil marratil wahidah taqul la'aqta laq'atan wahidatan wa fil hadithi kana ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'aqaha. Berkata Imam Ibnu Manzur, menjilat sesuatu yang mana dia menjilat akan sebagai jilatan untuk merasai. Nah, makanya kan bekas-bekas jari itu dijilatnya supaya maling ngisi tangan, nah maksudnya juga. Wal alqah itu dengan fathah 1, kalimat lamnya tuh fathah barisnya. Jangan lulqah lain, liqah lain juga, tapi laqah. Nah, laqah bil fathil marratil wahidah. Taqul engkau kata la'aqta laqatan wahidan, engkau menjilati agak sebagai jilatan yang satu. Wa fil hadisi disebutkan di dalam hadis yang lain, kana ya'kulu bi thalathi asabi', adalah makan dengan 3 jemari. Nah jemari apa sih ini dijelaskan? Masih belum lagi masuk. Fa idza faragha la'aqaha, maka apabila telah selesai makan, maka hendaklah orang tersebut menjilati jari-jari yang 3. Apa yang dimaksud dengan jari-jari yang 3? Karena yang dimaksud di sini jari-jari yang 3 ialah jempol, telunjuk sama jari tengah. Nah 3 jari nih, jari manis lawan jari kelingking lain lah. Kenapa alasannya jari tengah, jari telunjuk, jari jempol? Kan ada alasan dia sebutkan di sini. Min fawaidil hadis, daripada faidah-faidah hadis yang kita sampaikan ini ialah pertama, as-sunnatu la'qil thalathati asabi' allati yusannu aklu biha, disunahkannya menjilat-jilati 3 jari jemari yang disunahkan makan dengan 3 jemari tersebut. Apa 3 jemari itu? Nah akan disampaikan di sini. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar siapa nih kira-kira? Imam Ibnu Hajar ada 2, Al-Haytami dan Al-Asqalani. Nah, di sini maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena bila Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fiqih, nah bila ahli hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waqa'a fi hadithi Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu inda Tabrani fil Awsat sifatan la yaqa asabi' wa lafzuhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i thalath bi ibhami wallati taliha wal wusta thumma ra'aitu yal'aqu asabi'ahu thalatha qabla ayyam sahaha.
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waqafil hadis, terjadi dalam sebuah hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu di sisi Imam riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Awsat. Nah, kitab Awsat ini kitab kumpulan ilmu hadis juga, tapi karangan Imam Tabrani, kitab Awsat namanya. Akan sebagai sifat yang mana laqal asabi, menjilat tangan dan lapasnya bagaimana. Di dalam kitab tersebut bunyi lafaz hadisnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari jemari yang 3. Maksud yang 3 ini apa? Bi ibhami, ialah dengan jempol pertama. Wallati taliha, dan yang mengiringi jempol apa? Imbah jempol telunjuk. Nah, wallati taliha, yang mengiringinya. Wal wusta, dan jari tengah. Nah, 3 jari nih. Kemudian aku melihat kata rawi, Nabi menjilati jemari Nabi itu asabi salat, jemari yang 3 sebelum yamsahaha, sebelum ibaratnya wah ini membasuh pakai banyu. Nah, yamsah itu menyapu, Bang, menyapu. Mungkin orang bahari kan menyapu ke lantai kah, ke pasir. Supaya ngampi kan, misalkan tangan rigat, orang bahari itu mungkin zaman Nabi itu kan mencari banyu tangalih, ada pasir, nanti ke pasir tangan sebelum menyapunya. Nah, sebelum disapu itu dijilat dahulu, itu sunnah hukumnya. Siapa tahu keberkahan terletak di jari jemari yang ada bekas makanan tadi. Nah, itu sebelum menyapunya dijilat-jilati terlebih dahulu, hukumnya sunnah. Wal wusta thumma taliha thumma ibham, dan jari tengah kemudian yang mengiringi jari tengah telunjuk, kemudian jempol. Nah, itu kebalikannya tadi kan jempol telunjuk, jari tengah telunjuk, jempol. Ini tabalik. Qala syekhuna fi syarhil Turmudi, berkata guru kami di dalam kitab Syarah Turmuzi, kana sirra fiha ka'anna sirra fihi annal wusta aktaru talwithan. Nah, itu alasannya. Ka'anna, seolah-olah bahwasanya rahasia padanya menjilat-jilatnya tadi apa? Bahwasanya jari jemari tengah ini aktaru talwisan, sepaling banyak rigatnya dalam bahasa makanannya. Contohnya, misalkan kita menjamput, perhatian kita makan, jari pertama yang menyentuh makanan jari apa? Jari tengah. Jari tengah kalau nah, yang panjang coba angkat tangan ya, yang paling panjang jari mana? Jangan gini lah, jangan. Itu kan baik. Maksudnya cari makanan katanya. Dari seberatan jari, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, paling panjang jari tengah. Nah, itu alasannya kenapa jari tengah ini diumpat dijilat juga, karena paling panjang, paling rigat lah bahasa kitanya. Misalkan makanan tuh paling kotor lah, paling rigat bahasanya, paling tercelumuri makanan jari tengah. Itu alasannya. Li'annaha atwalu fayabqa fiha minat ta'am aktsaru min ghairiha. Karena bahwasanya jari tengah ini paling panjang jari. Nah, alasannya paling panjang jari, maka tersisa pada jari tengah tersebut daripada makanan lebih banyak daripada selain jari tengah. Artinya di antara baratan jari ini paling banyak tersisa makanan jari tengah ini, karena alasannya panjang tadi. Nah, waktu hendak menjawab misalkan paling panjang jari tengah, yang lain habisan, sisa jari tengah kita sisa kebanyakan makanan tersisa tuh, kisahnya di sini. Alasan kata beliau, alasannya karena jari tengah ini lebih panjang daripada jari yang lain. Wali annaha yatuliha awwalu ma tanzilu fit ta'am, dan karena bahwasanya jari tengah ini ialah paling panjangnya jari dan paling pertama yang singgah di makanan. Nah, pertama singgah di makanan ya, misalkan kita menyuap, nah paling pertama singgah ya jari tengah, maksud jari sidin. Wa yahtamilu anna alladhi yal'aqu yakunu batnu kaffihi ila jihati wajhihi, fa idza ibta bi wusta intaqala ila sababah ala jihati yaminihi wa kadzalika ibham, wallahu a'lam. Nah, ini kisahnya cara makan aja, imbah jari tengah aja, batuh jangan menggiringi jari telunjuk, hanya jari jempol. Nah, kayak itu 3 buting ini karena termasuk nih, jangan ada termasuk sunnah menjilat-jilitnya. Menjilat-jilat tangan sunnah, tapi yang dimaksud dalam hadis ini ialah yang 3 jari tadi ya, jari tengah, jari telunjuk lawan jari jempol. Tapi menjilat tangan ketika makan itu hukumnya sunnah, karena dengan alasan siapa tahu ada barokah tersisa di jari jemari tersebut. Nah,
Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, inna ta'amal ladzi yahduru insan fihi barakah. Berkata Imam Nawawi bahwasanya makanan yang hadir makanan tersebut di hadapan para manusia, fihi padanya makanan itu ada keberkahannya. Makanan apakah? Baik itu buah-buahan, baik itu wadai, baik itu roti, baik itu nasi, apapun jenis makanannya yang penting halal itu ada keberkahannya. Tapi letaknya di mana? Karena ada yang tahu. Wala yadri anna tilkal barakah fima akalahu, dan tidak ada yang tahu bahwasanya itu barakah pada sesuatu yang dia makan. Artinya kada tahu letaknya di akhir kah, di awal kah, di jari kah, di talam pahabisan kah. Nah, kada tahu letaknya di mana. Au fima baqi ala asabihi, atau pada sesuatu yang tersisa atas jari jemarinya. Nah, sisa makanan di tangan bekas nasi misalkan butir, 2 butir, 3 butir langsung dibuang, jangan. Siapa tahu di 3 butir tadi di situ berkahnya. Nah, kada tahu. Au fi ma baqiya ala asabi, au fi ma baqiya fi asfali qas'ah, atau pada sesuatu yang tersisa pada asfali qas'ah itu paling bawah piring, artinya pahabisan. Misalkan dimakan batalam belima, satalam belima makan. Makan yang pertama nih makan ampihan, yang kedua, ketiga, kemudian tersisa yang terakhir. Misalkan di sini makan nih Bang Maulida ya, ini siapa Ahmad. Nah misalkan berlima makan, kali pahabisan kan paling palaparan juga kan, misalkan Abang Maulida kan paling lapar misalnya, contohnya aja kan. Nah paling lama kan pelapar itu, nah makan berlima, kita sudah kekenyangan ampih. Ini ampih Ahmad, ampih Bang 4, tersisa Bang Maulida mahabisakan paling isakan. Nah mungkin paling banyak dapat berkahnya Bang Maulida nih, karena kemungkinan keberkahanku mungkin fi ma baqiya fi asfali qas'ah, pada yang terakhir paling bawah qas'ah ya pahabisan tuh, saling ngilingisnya di situ mungkin ada keberkahan. Di antara 5 orang yang makan batalam mungkin paling banyak dapat barokahnya yang terakhir tadi. Nah makanya misalkan makan pahabisan, ikam jabil makan pahabisan membasuh talam ya apa itu. Nah kanyang dapat, barokahnya dapat. Nah itulah mungkin di akhir makanan ada barokahnya di situ letaknya. Au fi luqmati saqitati fayabagi ayyuhafiza ala hadza kullihi tahsul barakah. Nah, atau yang ketiga, atau letak barokahnya di mana? Fi luqmati saqitah, pada makanan yang gugur, pada suapan yang gugur. Luqmah itu suapan, saqitah yang gugur. Pada suapan yang gugur, akan sebagian kita makan tuh ada pelatikan ke pinggir-pinggir nasi-nasi. Nah, mungkin ada barokahnya yang gugur tadi. Makanya sebelum ringgat misalkan ada makanan kita makan wadai kah, wadai karing misalkan, hendak menyuap atau gugur, langsung ambil aja. Selama itu kada ringgat itu bagus dimakan, karena sebab tahu keberkahannya di situ. Beda hal lah misalkan wadai, jadi wadai yang kayak basah-basah pas anak makan gugur ke tanah langsung diambil tuh jangan, karena tuh ringgat sudah ketahuan makanannya basah Bang, beri ringgat yang di lantai. Tapi misalkan contoh kayak karupuk kan kita makan, kadang gugur karupuk lih, potongan kerupuk ke bawah tuh diambil langsung, kada apa-apa dimakan, karena itu kerupuk tuh jenisnya kada basah kayak kering kan, jadi kada tagatuk kotoran dikit-dikit tuh kada makan. Tapi beda lah misalkan makan kerupuk gugurnya kan tahi ayam misalkan, tuh basah tahi ayamnya, itu bukan kerupuknya yang salah tapi tahi ayamnya. Tapi misalkan ke selain tahi ayam misalkan, maaf kotor sedikit, misalkan ke tahi ayam kotor lah, misalkan kemana kah sejenisnya kayak ke kandang apakah misalkan tuh kan kayak sejenis kada baik juga lah, jangan juga dimakan. Intinya misalkan gugurnya ke tempat yang dilihat kayak barasih, langsung ambil aja makan gak ada masalah, selama tempat tersebut kada ringgat. Nah itu keberkahan, siapa tahu di suapan yang jatuh tadi letak itu ada keberkahan juga. Nah misalkan itu fayam bagi, maka sepantasnya bahwasanya memelihara atas ini seluruhnya untuk menghasilkan barokah makanan tersebut. Nah, baik itu di jari-jari dijilati sebelum habis makanan, sebelum membasuh, atau paling akhir makanan, paling bawah makanan, qas'ah tadi, asfali qas'ah, paling bawah daripada piring, atau pada suapan yang terjatuh. Mungkin itu ada keberkahannya. Fil hadisi disebutkan dalam sebuah hadis juga, raddul fil hadisi, dan pada hadis ini maksudnya hadis yang kita sampaikan ini,
raddun ala man kariha la'iqa asabi' istiqzaran. Nah, hadis ini juga menunjukkan menolak atas orang yang benci menjilat-jilati jari sesudah makan, alasannya karena istiqzaran, karena menganggap jijik. Ada sebagian orang kan misalkan habis makan tuh langsung dibasuh. Ini kadang aku jijik ya, makan makan tuh menjijilati tangan aku jijik ya. Itu menolak hadis ini karena menjilat-jilat tangan tadi hukumnya sunnah. Jangan sekali kita anggap sunnah ini remeh. Nah, di sini hadis ini kata musannif, kata pensarah hadis ini supaya menolak orang yang menganggap jijik menjilat-jilati tangan. Nah, gitu hadisnya. Sot lagi hadis pulang. Ini jam berapa dah? 10 menit lagi lah sawatena. Al haditsu tsani asyar. Kita lanjut hadis yang nomor 12, judulnya It'amul marid matashtahi nafsuhu. Hadis yang ke-12 judulnya memberi makan orang yang sakit akan sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya. Nah, misalkan orang sakit nih, apa yang hendak makan kita beriakan. Ini hadis menjelaskan tentang itu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ada rajulan faqala lahu ma tashtahi faqala ashtahi khubza burrin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana 'indahu khubzu burrin falyab'ath ila akhihi thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaha maridu ahadikum syai'an falyut'imhu akhraja Ibnu Majah. Nah, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menjenguk seorang laki-laki. Nabi ini menjenguk nih. Maksudnya di sini orang yang sakit dijenguki Nabi. Faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepada orang tersebut, apa yang kau inginkan, kata Nabi. Karena orang sakit kan otomatis orang sakit kita coba apa-apa. Nah, batu Nabi bawa ucap orang sakit tadi, apa yang kau inginkan. Maka berkata orang sakit tersebut, aku hendak makan roti. Jarang tadi, aku hendak makan roti. Maka Nabi pun bersabda, apa kata Nabi di sekeliling sahabat? Nabi ini timbul bersabda sekeliling sahabat, apa kata Nabi? Barang siapa yang ada di sisinya sepotong roti, maka hendaklah dia memberi makan saudara kita nih. Artinya Nabi ini, Bapak dah, ini siapa antara buhani kami yang ada bisi roti di kantong kah atau di rumah basisa roti? Nih kawan kita nih sakit hendak makan roti, bariakan yang kayaknya. Nah, Nabi menyambar ke sahabat gitu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda setelah mengucapkan kalimat tadi, mbah jar Nabi, siapa ada bisi roti, bariakan ke kawan kita nih. Nah, jar Nabi. Kemudian Nabi bersabda lagi, maka apabila ishtaha maridu ahadikum, maka apabila menghendaki orang sakit salah seorang kalian sesuatu, hendak apa misalkan sesuatu makanan, falyut'imhu, maka hendaklah dia memberi makan orang sakit tersebut. Artinya bagus saling tolong menolong dalam kebaikan, apalagi nyerahatan sakit kita tolong senang. Malah misalkan nih musuh kita aja, kita nih bisi musuh ya sakit, kita sebagai musuhnya mah elangi memberi makanan, memberi duit mau apa, asalnya musuh mungkin jadi kawan. Karena apa? Kawan-kawanan yang lainnya mungkin karena diheranan ngelonnya, sedangkan musuhnya timbul heran, mungkin jadi cinta lawan kita. Nah, ibarat kayak itu. Nah, orang sakit tuh nyaman diparaki, bahasanya hendak memaraki. Misalkan nih orang yang memusuhi kita nyaragi sakit, kita elangi, kita beri duit, kita beri makan, otomatis ini merasa maka musuhku aja aku datangi ke wadahku jam memberi duit, memberi makan, ampiku musuhi jar jadi kawan sahabatku jar, yang lain jar kawan setia aku karena yang datangnya menjenguk aku jar, sedangkan musuhku datang jar mang ini jadi kawan baikku jar. Nah, kayak ini juga kisahnya nih. Orang sakit itu nyaman diparaki. Makanya Nabi, maka apabila menghendaki orang sakit salah seorang kalian sesuatu makanan, maka hendaklah dia memberi makan orang tersebut. Mengirawankan oleh hadis ini oleh Imam Ibnu Majah. Min fawaidul hadis, daripada faidah-faidah hadis tersebut, istihbabu ziyaratul marid wa tafaqud ahwalahum,
disunahkannya menziarahi orang sakit. Nah hukumnya sunnah menziarahi orang sakit, sunnah hukumnya. Dan memeriksa keadaan mereka, artinya bantakon-takon kayak baik sehat lah sudah, apa sudah periksa lah ke rumah sakit, siap kayak mana obatnya bagus aja lah, bagaimana keadaanmu bertakon kita kayak itu. Nah artinya selama ini nyaman, jadi takoni kada manyangitinya kada mengalihinya, bagus kita menakoni keadaannya kayak baik kamu ini baiklah sudah lah bawa obat, bila kada duit obat nah kum julungi. Nah misalkan gitu disunahkan kita menziarahi orang sakit, mengelanginya dan menakuni keadaan mereka. Yang kedua faidahnya apa di hadis ini dapat diambil? Faqru mu'zamil sahabah radhiyallahu anhum wa qillatu ma bi aydihim hatta lam yajidu ta'aman fi halati maradihim. Pakirnya kebanyakan sahabat, pakir kebanyakan sahabat radhiyallahu anhum, dan sedikit sesuatu di aidihim di tangan-tangan mereka sehingga tidak mendapati mereka akan makanan fi halati maridihim pada ketika sakit mereka. Makanya kan Nabi ini bertakon sahabat yang sakit tadi, "Ikam hendak apa jar?" "Aku hendak makanan roti." Saroti aja kan ada berisi. Artinya sahabat itu napa? Kebanyakan sahabat lain seberatan sahabat, kebanyakan sahabat itu orangnya miskin. Buktinya apa? Di dalam hadis ini disebutkan sahabat yang sakit tadi takut Nabi kan hendak apa? Kada hendak apa-apa, bayi hendak sepotong roti. Artinya membuktikan apa? Miskin gitu. Nah kebanyakan sahabat. Nah itu sahabat itu luar biasa. Walaupun miskin tapi hatinya kaya. Tamanni yang faidah yang ketiga, tamanni sahabah radhiyallahu anhum li khubzi burri alladhi lam yashba' minhu Rasuluna sallallahu alaihi wasallam lima rawathu Aisyah radhiyallahu anha haitsu qalat ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadami Madinah min ta'ami burra thalathi layalin tiba'an hatta qubida. Menginginkan sahabat radhiyallahu anhum bagi sepotong roti tadi yang tidak mengenyangkan daripada semua tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kisahnya di sini napa di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi itu malah Nabi ini menyuruh sahabat lain kada memberi makan. Bahwasanya kan di hadis ini Nabi bertakun, "Ikam hendak apa?" "Aku hendak sepotong roti jar." Kenapa Nabi timbul berucap barang siapa yang ada di sisinya sepotong roti? Kada Nabi yang memberi rotinya, kenapa alasannya? Karena Nabi aja kada diisi makanan. Artinya di sisi Nabi itu aja ada makanan. Makanya andai kata Nabi diisi makan sepotong roti pasti Nabi bari. Tapi alasannya kenapa kada Nabi bari? Nabi pun kada diisi makanan. Makanya Nabi bertakonan sahabat lain, "Siapa bisi makanan tolong bariakan am." Nah kayak itu nah. Dalilnya mana Nabi kada bisi makanan? Dalilnya disebutkan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, sekira-kira berkata Aisyah, "Tidaklah pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad, tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak datang ke kota Madinah daripada makanan kada suah kanyang keluarga Muhammad dari makanan." Jar Aisyah nih, burra salati layalin, makanan gandum 3 malam tibaan berturut-turut. Artinya kada suah pasti misalkan hari ini kanyang besok lapar, kada suah secara 3 hari berturut kanyang kada suah. Nabi itu lapar, bebarat kanyang lapar hanyar kanyang pulang ada makanan bayar duit itu gesan makanan aja, kada gesan dari pribadi, kada gesan dakwah gitu nah. Karsuah jar keluarga Muhammad kenyang selama 3 malam berturut-turut sehingga diwafatkan. Sampai mati Nabi itu karsuah kayak kanyang berturut-turut, misalkan kanyang karsuah paling kanyang lapar kanyang lapar bahalah kayak itu nah. Artinya sedikit banget duitnya itu nah zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istihbabu takafuli muslimina fi halati yusra wal usra. Yang ketiga yang keempat faidahnya ialah disunahkannya saling tolong menolong di antara muslimin pada keadaan ketika susah maupun senang. Artinya maupun ketika susah kah, ketika senang kah, kita harus disunahkan saling tolong menolong, apalagi dalam keadaan saudara kita sedang sakit. Itu sangat dianjurkan tolong menolong, disunahkan hukumnya. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi bila panjang umur di lain kesempatan. Mungkin dapat sekian dapat ulun sampaikan sampai sini dulu. Kita lanjutkan hadis ats-tsalitsah asyar, hadis nomor 13 yang judulnya karahatul akli wa syurbi bishimal,
disunahkannya makan dan minum menggunakan tangan kiri. Makruhnya naudzubillah. Salah. Al hadits 13 karahatu akli wa syurbi bishimal. Hadis nomor 13 makruh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, ulun tadi salah disunahkan ya. Makruh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Insyaallah dalam kesempatan kita lanjutkan. Semoga dapat ada manfaatnya yang dapat disampaikan kali ini. Dengan berkat pembacaan kitab ini semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Dan apa yang dapat disampaikan hari ini semoga dapat manfaatnya baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa radha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.